Oke, kembali lagi bertemu dengan YouTuber Channel. Kali ini kita akan rekap film yang berjudul Kahuna Pyar Hai. Di awal film kita diperlihatkan orang-orang yang sedang nonton konser yang meneriakan nama Rohit yang diperankan oleh Hrithik Roshan. Lalu tiba-tiba jam berdering dan ternyata itu hanyalah mimpi. Pagi itu Rohit mengantarkan adiknya Amit. Di jalan mereka bertemu seorang gadis cantik bernama Sonia yang diperankan oleh Amisa Patel. Rohit bekerja sebagai sales mobil dan di saat yang sama ayah Sonia datang untuk membeli mobil di tempat itu. Rohit disuruh bosnya untuk melayani ayah Sonia hingga akhirnya ayah Sonia membeli sebuah mobil yang ternyata mobil itu untuk hadiah ulang tahun Sonia. Rohit mengantarkan mobil itu ke rumah Sonia dan mereka saling berkenalan. Malam harinya, saat Rohit ingin latihan menyanyi, tiba-tiba terganggu dengan suara musik di acara ulang tahun Sonia. Lalu teman Rohit masuk dan menyusup untuk mematikan musiknya. Setelah musik mati, lalu Rohit mencoba menyanyi di depan Sonia dan teman-temannya dari kejauhan. Tapi tiba-tiba musik itu menyala kembali dan Rohit berhenti menyanyi. Hingga akhirnya Sonia mematikan musiknya dan memberikan isyarat kepada Rohit untuk menyanyi kembali. Dan pesta malam itu pun jadi sangat meriah dengan lagu Rohit. Sonia dan teman-temannya menyanyi dan menari bersama di malam itu. Scene beralih saat paman dan bibinya Rohit bertengkar karena Rohit belum memberikan uang belanja kepada mereka. Tanpa sadar, Amit adik Rohit mendengarnya. Amit marah, mengambil celengannya agar dipakai untuk belanja. Tapi justru bibinya memarahinya. Amit pun pergi keluar dengan marah, lalu disusul Rohit untuk membujuk Amit. Dan suatu hari, Sonia bersama teman-temannya berencana liburan ke Singapura. Tapi Sonia merasa tidak mood. Hingga teman-temannya membujuk Sonia dan berkata bahwa di sana ada Rohit. Dan akhirnya Sonia mau ikut. Dan tibalah saatnya kapal harus segera berlayar, tapi Rohit belum juga terlihat. Sonia panik, meminta untuk kapten kapal agar menunggu, tetapi kapal sudah harus berlayar. Sonia marah lalu masuk kamar. Tapi tiba-tiba Sonia mendengar suara Rohit bernyanyi. Dan dia bergegas lari keluar mencari sumber suara itu. Dan benar saja, ternyata Rohit sudah berada di atas layar kapal. Dan mereka pun bernyanyi bersama. Teman-teman wanita Sonia mengagumi Rohit dan saling berebut untuk berfoto dan juga dekat dengan Rohit. Lalu Sonia merasa cemburu, ditambah lagi banyak bekas ciuman di wajah Rohit. Lalu Sonia pergi dengan mabuk dan Rohit menyusulnya untuk membujuk
Sonia. Tiba-tiba Sonia mendorong Rohit dan mereka pun jatuh di atas skoci. Lalu skocinya meluncur turun hingga hanyut terbawa ombak. Saat Sonia terbangun, betapa kagetnya mereka berada di atas skoci di tengah laut. Mereka segera mencari pulau dan menepi. Saat sampai di tepi pantai, Rohit meminta rok Sonia untuk dipakai sebagai bendera isyarat agar kru penyelamat bisa melihat dan menolong mereka. Tapi saat kru penyelamat lewat, ternyata bendera itu malah dicabut oleh Sonia. Dan kru penyelamat tak bisa melihat mereka. Betapa marahnya Rohit, dan akhirnya mereka bertengkar sehingga saling dorong. Lalu akhirnya Sonia terpeleset dan jatuh ke laut, yang disusul Rohit untuk menyelamatkan. Tapi ternyata malah Rohit yang tenggelam karena tidak bisa berenang. Lalu Sonia menolongnya. Setelah selamat, Sonia bertanya kepada Rohit, kenapa dia menolongnya? Lalu Rohit berkata kepada Sonia, karena aku mencintaimu. Lalu mereka pun bernyanyi dan menari bahagia. Setelah puas bernyanyi, Sonia memasang bendera isyarat dan kru penyelamat datang dengan ayah Sonia di sana. Saksena ayah Sonia marah dan menyuruh Malik temannya untuk memecat Rohit dari pekerjaannya, dan Rohit pun dipecat. Sonia dan teman-temannya mengatur sebuah rencana, lalu menyebar kaset rekaman Rohit ke seluruh kota. Seluruh kota menyukai lagu Rohit dan mereka sepakat membuat konser besar. Saat di perjalanan, tanpa sengaja, Rohit melihat sebuah pembunuhan dan Rohit pun dikejar para pembunuh itu hingga jatuh bangun. Lalu Rohit kabur dengan motor dan terus dikejar hingga di jalan kabel gas motor Rohit putus. Karena motornya tak bisa jalan, akhirnya motor Rohit dipepet dan terpental ke sungai. Rohit tenggelam, kepalanya terbentur batu lalu meninggal. Di lain tempat, Sonia menunggu Rohit di acara konser itu. Tapi Rohit tak kunjung datang. Betapa terkejutnya saat Sonia mendengar Rohit kecelakaan. Amit tiba-tiba jatuh sakit dan tak mau bicara. Sonia pun depresi dengan kejadian itu. Lalu keluarganya mengirim Sonia ke luar negeri agar bisa melupakan Rohit. Tapi betapa terkejutnya Sonia saat Nita mengajaknya pergi jalan-jalan. Di jalan, Sonia bertemu orang yang mirip sekali dengan Rohit. Lalu sampailah Sonia di sebuah diskotik. Di sana dia bertemu kembali dengan orang yang mirip dengan Rohit itu. Mereka pun saling kenalan. Pria itu bernama Raj Chopra. Beberapa hari kemudian, secara diam-diam, Sonia datang ke rumah Raj Chopra, bertemu dengan ibunya Raj Chopra tanpa sepengetahuan Raj. Mereka berbincang dan betapa kecewanya Sonia mengetahui bahwa Raj belum pernah ke India. Itu artinya Raj
dan Rohit adalah orang yang berbeda. Lalu Raj mulai mencintai Sonia hingga wajah Sonia selalu membayanginya. Tapi Sonia berusaha menghindari Raj, karena saat melihat Raj, maka Sonia selalu teringat Rohit. Raj datang menemui Sonia, ingin melihat foto-foto Rohit, dan betapa terkejutnya Raj melihat wajah mereka begitu mirip. Sonia memutuskan untuk kembali ke India, dan Raj pun menyusulnya ikut terbang ke India. Saat sampai di India, tiba-tiba Raj disambut dengan tembakan. Raj tertembak di lengannya. Lalu Raj dan Sonia lari menyelamatkan diri. Sonia telepon ke rumah, tapi telepon rumah Sonia disadap. Ayah Sonia marah karena teleponnya disadap, sehingga Sonia tak berani pulang. Saat Raj dan Sonia mencoba melarikan diri menyusup di kerumunan, tiba-tiba Tony, teman Rohit, melihat Raj dan dia kira itu adalah Rohit. Lalu Tony mengajaknya pulang karena adiknya Rohit yang bernama Amit bisu tak mau bicara sejak kepergian Rohit. Lalu tiba-tiba para polisi datang ke rumah Rohit untuk mencari Rohit, tapi tidak ketemu. Lalu Sonia, Raj, dan Tony melihatnya. Akhirnya Sonia mengajak mereka pergi menghindar, lalu menceritakan yang sesungguhnya kepada Tony. Pagi harinya, Tony menyamar sebagai tukang susu untuk masuk ke rumah Rohit karena rumah Rohit dijaga oleh polisi. Tony masuk dan memberitahu keluarga Rohit bahwa Rohit masih hidup. Saat keluarga Rohit datang ke tempat persembunyian Sonia dan Raj, tiba-tiba polisi datang dan melepaskan tembakan. Sonia dan Raj melarikan diri. Setelah lolos dari kejaran polisi, tiba-tiba Raj dan Amit bertemu di suatu tempat. Amit bercerita tentang kejadian beberapa tahun yang lalu saat Raj ditembak oleh polisi, dan polisi itu menyebut nama Sirji. Lalu mereka berencana membuat konser agar bisa menangkap pembunuh Rohit dengan cara memancingnya datang ke konser. Dan benar saja, para pembunuh itu datang ke acara konser itu, lalu menembak Raj yang mereka kira itu Rohit. Tapi tembakan mereka meleset. Suasana seketika kacau. Lalu tiba-tiba para pembunuh itu menelpon dan mengancam Rohit agar datang ke suatu tempat, karena mereka telah menculik Sonia, dan ia pun menurutinya datang ke tempat itu. Satu demi satu anak buah para penculik itu dilumpuhkan Raj, atau yang mereka kira Rohit itu. Lalu Raj memukuli para penculik itu hingga tewas. Dan tiba-tiba datanglah Malik yang membuat Sonia terkejut karena pamannya ikut terlibat. Saat Malik bercerita kepada Sonia, tiba-tiba ayah Sonia datang dan menembak Malik hingga mati. Melihat itu,
Amit menunjuk Malik yang telah mati sebagai pembunuh Rohit, dan yang menelpon Sirji adalah Malik. Lalu Raj melihat handphone yang di kantong Malik. Raj mengambilnya, melihat nama Sirji di HP itu. Raj mencoba menelponnya, dan betapa terkejutnya mereka mendengar HP ayah Sonia berdering. Yang ternyata ayah Sonia adalah dalang pembunuhan Rohit. Ayah Sonia ditangkap. Dan di akhir cerita, Sonia dan Raj hidup bahagia. Dan film pun selesai.